Pengertian transaksi istisna dan istisna paralel. Istisna adalah transaksi yang menggunakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustani dan penjual atau pembuat atau syani. Istisna juga merupakan jasa pembiayaan dengan pengambil bentuk transaksi jual beli. Istisna berarti minta dibuatkan atau dipesan. Akad jual beli istisna yang dipraktekkan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu istisna dan istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli atau mustani dengan penjual atau pembuat atau syani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustani, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada penggunaan subkontraktor dalam pembuatannya. Pembeli bisa saja mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istisna kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang dikenal sebagai istisna paralel. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli atau nasabah, dan pembeli pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Landasan hukum dan fatwa DSN tentang akad istisna. A. Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum memperbolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Arti ayat di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dan istisna merupakan salah satu bentuk dari jual beli. B. Al-Hadis. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh. Muqaradah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. C. Fatwa DSN tentang akad istisna. Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenan dengan akad istisna yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad istisna. Fatwa-fatwa DSN MUI tersebut yaitu nomor 06/DSN MUI -4 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa DSN MUI nomor 06/DSN MUI -4 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa DSN MUI nomor 22/DSN MUI -4 2002 tentang jual beli istisna paralel. Rukun dan syarat transaksi istisna dan istisna paralel. Transaksi istisna menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh atau ijawaj, karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak atau ulama yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jual beli istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, mustani, dan penjual, pembuat atau syani. Rukun dan syarat istisna menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama mengemukakan rukun istisna ada 3, yaitu pihak yang berakad, objek akad, dan akad atau sihat. Adapun rukun dalam transaksi istisna yaitu transaktor, objek istisna, dan ijab dan qabul. Rukun transaksi istisna paralel yaitu berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual
harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terjadi pada akad pertama juga berlaku pada akad kedua. Selanjutnya, syarat-syarat akad istisna adalah yang pertama, pihak yang berakad, yang kedua, produsen atau pembuat, yang ketiga, pemesan atau pembeli, yang keempat, barang atau objek pesanan harga jual. Selanjutnya, mekanisme pembayaran transaksi akad istisna. Pembayaran di muka secara keseluruhan, pembayaran ini dilakukan pada saat akad, sebelum aktiva istisna tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Yang kedua, pembayaran secara angsuran. Selama proses pembuatan, pembayaran yang dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin, sesuai dengan progres pembuatan aktiva istisna. Yang ketiga, pembayaran setelah penyerahan barang. Pembayaran yang dilakukan oleh pemesan barang kepada bank syariah setelah aktiva istisna. Yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayarannya secara keseluruhan ataupun cicilan atau angsuran. Biaya istisna dan istisna paralel. Dasar penilaian yang dipertimbangkan untuk mengukur aktiva bank syariah atau al-shani pada akhir periode laporan keuangan di dalam laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, biaya historis dari aset istisna dinyatakan oleh nilai buku dari perkiraan istisna dalam proses di dalam kontrak istisna atau nilai buku dari perkiraan biaya istisna pada kasus istisna paralel. Yang kedua, biaya historis. Sebagaimana telah didefinisikan di atas, dapat dilakukan selama tidak melebihi nilai ekivalen tunai. Transaksi istisna dengan cara pembayaran tangguh. Pendapatan istisna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli terakhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istisna dan harga pokok istisna. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Metode presentasi penyelesaian atau presentasi metode dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penjurnalan transaksi istisna. Salah satu pembayaran dalam istisna ialah dilakukan di muka pada saat akad. Pembayaran harga barang yang dipesan dilakukan pada saat akad seluruh harga barangnya, sehingga karakteristik ini sama dengan karakteristik salam. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi istisna dengan cara pembayaran di muka ini sama dengan perlakuan akuntansi transaksi salam. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran di muka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istisna dilakukan dengan cara pembayaran di muka, maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi salam. Namun istilah piutang salam diganti menjadi aktiva istisna dalam penyelesaian, sedangkan hutang salam itu diganti menjadi hutang istisna. Untuk contohnya yaitu misalkan Bank Dunia akan memberikan bantuan kepada para nelayan berupa 1.000 rumah tinggal nelayan seharga 10 miliar. Dengan data-data tersebut yaitu luas tanah 60 meter, luas bangunan 36 meter, bahan bangunan batako atau kayu meranti, listrik 450 watt, dan pompa air yaitu pompa tangan. Selanjutnya, atas maksud tersebut, Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Amanah dan melakukan kesepakatan dan memesan pembuatan rumah tersebut. Lalu pada tanggal 10 Maret 2004 menyerahkan seluruh dana kepada Bank Syariah Baitul Amanah di Jakarta Besar, yaitu 1.000 dikali 10 juta yang mana menjadi 10 miliar. Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu,
Bank Syariah Baitul Amanah melakukan kontrak dengan PT Anugrah untuk membeli lahan dan membangun rumah dengan data-data yang sama dengan harga per unit yaitu 9.500.000. Nah, lalu pada tanggal 15 April 2004 diserahkanlah dana atas pesanan rumah tersebut sebesar 1.000 unit dikali 9.500.000 yaitu sebesar 9.500.000.000 rupiah. Nah, penyerahan ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 10 November 2004 sebanyak 600 unit dan diserahkan kepada Bank Dunia. Pada tanggal 15 November 2004 yang selanjutnya diserahkan kepada nelayan. Lalu pada tanggal 25 November 2004 sebanyak 400 unit sisanya Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan keuntungan istisna dan istisna paralel, yaitu dalam pengakuan pendapatan ini ada 2 metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode presentasi penyelesaian, yang mana menurut metode ini bagian keuntungan istisna disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam suatu jangka waktu tertentu dan diakui pada akhir periode tersebut. Artinya, keuntungan istisna dialokasikan selama masa kontrak dan dialokasikan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan pada masing-masing periode. Lalu metode yang kedua yaitu metode kontrak yang diselesaikan. Nah, menurut metode ini, keseluruhan biaya dan pendapatan kontrak istisna diakui pada akhir periode laporan keuangan saat kontrak diselesaikan. Nah, metode presentasi penyelesaian dipilih untuk pengakuan keuntungan istisna dan istisna paralel. Selama biaya kontrak bisa diperkirakan dengan akurasi yang baik, tetapi jika biaya kontrak tidak bisa diperkirakan dengan akurasi yang baik, maka metode kontrak yang diselesaikan ini bisa digunakan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pada transaksi istisna, yang mana berikut ini merupakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi istisna baik untuk pembeli maupun untuk penjual. Nah, di sini bank sebagai penjual atau produsen, yang mana pengakuan dan pengukuran biaya istisnanya yaitu terdiri dari biaya langsung, yang mana terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan. Yang kedua ada biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad yang dialokasikan secara objektif. Yang ketiga ada beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Biaya per-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad ditandatangani, tetapi jika tidak ditandatangani maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Lalu selanjutnya biaya istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian saat terjadinya. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran biaya istisna paralel, yaitu biaya istisna paralel ini terdiri dari biaya perolehan barang, pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank. Lalu yang kedua, biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad yang dialokasikan secara objek. Lalu yang ketiga, semua biaya termasuk subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu yang keempat, biaya istisna paralel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebesar jumlah tagihan. Nah, untuk penyelesaian awalnya, yang pertama jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungan sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Lalu penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat dilakukan sebagai potongan secara langsung dan dikurangi dari piutang istisna pada saat pembayaran, lalu penggantian kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Selanjutnya, bank sebagai pembeli, yang mana bank mengakui aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual
dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Lalu yang kedua, apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangi dari garansi penyelesaian proyek yang telah diselesaikan penjual. Lalu apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor. Nah, yang ketiga, jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor. Lalu untuk penyajian pos-pos yang terkait dengan transaksi istisna ini yaitu termin istisna yang sudah ditagih disajikan kepada pos pengurang istisna dan penyelesaian. Yang kedua, selisih lebih antara istisna dalam penyelesaian dan termin istisna yang sudah ditagih disajikan sebagai aktiva, sedangkan selisih kurang antara istisna dalam penyelesaian dan termin istisna yang sudah ditagih disajikan sebagai kewajiban. Lalu aktiva istisna dalam penyelesaian yang telah selesai dibuat disajikan sebagai persediaan sebagai harga jual istisna kepada pembeli akhir. Lalu untuk pengungkapannya nih, pengungkapan istisna ini mencakup yang pertama yaitu pendapatan dan keuntungan dari kontrak istisna selama periode berjalan. Yang kedua, jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Yang ketiga, ada jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Yang keempat, klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Yang kelima, nilai kontrak istisna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istisna dalam penyelesaian. Pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebagai biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Nah, dari contoh tersebut di atas, apabila bank syariah mempergunakan metode presentasi penyelesaian, maka perhitungan pendapatan istisna adalah sebagai berikut. Pada tahun pertama, presentasi penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jual sejumlah 500 juta, harga pokok sejumlah 400 juta, kemudian keuntungannya ada 100 juta. Apabila bank syariah mengeluarkan biaya atau cost sebesar 300 juta, maka perhitungan pendapatan berdasarkan metode presentasi penyelesaian adalah sebagai berikut. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di tabel itu, ada persen penyelesaian tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian ada pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir. Nah, ada tahun pertama dan ada tahun kedua. Istisna revenue atau pendapatan istisna, ada tahun pertama dan ada tahun kedua. Selanjutnya ada atas perhitungan pengakuan biaya atau cost dan pendapatan pada akhir periode, laporan keuangan pada akhir termin. Jumlah penyesuaian yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut. Itu ada debit harga pokok istisna. Tahun pertama ada 300 juta, tahun kedua ada 100 juta. Debit aktiva istisna dalam penyelesaian. Tahun pertama ada 75 juta, tahun kedua ada 25 juta. Kredit nilai kontrak istisna. Tahun pertama 375 juta, tahun kedua 125 juta. Nah, dari contoh tersebut di atas,
Jadi contoh di atas, maka perhitungan pendapatan istisna adalah pada tahun pertama tidak ada perhitungan pendapatan. Pada tahun kedua, pengakuan biaya atau kos dan pendapatan biaya dilakukan pada akhir penyelesaian barang. Ini tabelnya. Debit harga pokok istisna sejumlah 400 juta. Debit aktif istisna dalam penyelesaian ada 100 juta. Nilai kontrak istisna ada 500 juta. 3. Pengakuan akuntansi transaksi istisna paralel dengan cara pembayaran tangguh dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 91 diatur pengakuan dan pengukuran biaya istisna paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya istisna paralel terdiri dari A. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank. B. Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad termasuk biaya pra-akad yang dialokasikan secara objek. C. Semua biaya termasuk subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. 2. Biaya istisna paralel diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebagai jumlah tagihan. Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang pelakuan akuntansi transaksi istisna paralel dengan cara pembayaran tangguh dapat dilihat dari kasus sebagai berikut. Di sini ada kontrak istisna dan kontrak istisna. Jadi termin oleh dalam kurung al-sani subkontraktor. Untuk kontrak istisna pertama itu ada 500.000 tahun pertama. Tahun kedua termin bank syariah ke pembeli, ada pembayaran ke subkontraktor, penerimaan tagihan dari mustasni pembeli. Tahun pertama di termin bank syariah itu 280.000, tahun kedua 270.000. Untuk penerimaan tagihan dari mustasni pembeli, tahun pertama ada 230.000, tahun kedua ada 270.000. Nah, untuk kontrak istisna yang 400.000 itu tahun pertama untuk termin oleh al-sani subkontraktor. Tahun pertama ada 300.000, tahun kedua ada 100.000. Nah, untuk pembayaran ke subkontraktor tahun pertama ada 290.000, tahun kedua ada 110.000.